Aku akan bercerita tentang bagaimana aku berproses dengan emosi. Hai semua, aku Desi Faurina, aku ibu dari anak dua, dan aku biasa dipanggil Mamah Dedes. Dengerin curhatan aku yuk. Aku adalah ibu yang sebenarnya galak ya. Aku punya emosi yang sangat luar biasa, temperamen dan juga emosional yang suka nggak jelas aja gitu, tiba-tiba bisa nangis gitu. Agak horor awalnya gitu, tapi semakin kesini semakin tahu, dan akhirnya aku mulai mengelola emosi aku itu dengan cara belajar memvalidasi emosi. Aku mulai belajar untuk bisa memvalidasi atau memastikan gitu apa sih yang sekarang sedang aku rasakan. Semisal pada saat aku sedang melakukan kerjaan gitu ya, dan ternyata dua anakku berantem, salah satunya menangis dan tiba-tiba kayak situasi jadi crowd aja gitu, kayak tidak terkendali gitu, drama lah istilahnya. Dan aku bisa tiba-tiba akan masuk ke dalam drama itu dengan marah-marah besar gitu, dengan membentak anakku, dan ini benar-benar gak baik banget. Kemudian semisal kayak aku bisa nggak jelas bete gitu karena cuman mendengar sesuatu hal yang sebenarnya sepele sih ya, tapi ya bisa tiba-tiba aja tersinggung gitu. Pernah juga suatu saat gitu ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba aku baper aja. Semisal cuman kayak dipupuk aja gitu ya pundaknya sama suami gitu, atau dielus kepalanya gitu sama sama suami, atau tiba-tiba anakku meluk aja dan aku tiba-tiba nangis gitu. Kadang suka bingung kan ya, dan bertanya-tanya, perasaan apa ini, kenapa tiba-tiba kayak gini gitu. Apalagi pada saat aku marah gitu ya. Kayaknya semua ibu-ibu ya, mungkin pada umumnya semua mamah di luar sana atau papa di luar sana merasakan kayak nyesel gitu setelah udah marahin anak gitu ya. Dan aku pun juga merasakan itu, tapi aku merasa kalau alasan aku marah itu benar gitu. Alasan aku membentak itu adalah untuk menghentikan pertengkaran antara kakak adik ini gitu, dan ternyata salah. Aku mulai belajar untuk memvalidasi pada saat hal itu terjadi, drama kakak adik itu terjadi, kenapa aku bisa semarah itu gitu. Sementara padahal seharusnya seharusnya itu aku bisa secara bijak gitu sebagai orang dewasa untuk bisa menengahi mereka dan bisa memberikan penjelasan kepada mereka gitu, apakah ini baik atau tidak gitu, dan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan gitu. Namun karena emosi sudah kadung terlanjur keluar gitu ya, dan terlanjur memuncah, akunya jadi juga meledak gitu. Dan seiring berjalannya waktu aku jadi tahu ternyata pada saat itu aku sedang mengerjakan sesuatu yang seharusnya aku sudah selesaikan, tapi ternyata badanku, tubuhku memberikan sinyal kalau aku kelelahan saat itu. Dan aku denial, aku menolak hal itu gitu, kayak oke, masih bisa kok dikerjain gitu. Dan terjadilah drama si kakak adik itu. Badanku yang tidak terpenuhi kebutuhannya merasa kelelahan, akhirnya mengeluarkan emosi yang reaktif gitu ya. Emosi yang berlebihan gitu, terlalu terlalu besar aja gitu energinya gitu untuk dikeluarkan, yang seharusnya ya tadi harusnya bisa lebih bijak. Kemudian pada saat bete atau tersinggung dengan ucapan orang lain, aku mulai bertanya, kadang-kadang ya di suatu momen gitu, sekarang ini nggak enak nih sama omongan si seseorang ini tadi gitu. Kenapa ya gitu? Aku suka bertanya gitu sekarang, kenapa ya aku merasakan hal ini gitu? Apakah karena aku memang tidak suka dengan kalimatnya, atau aku tidak suka dengan orangnya, atau karena memang aku lagi ada masalah di luar aja gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah di rumah gitu, dengar orang lain ngomong yang aku nggak seneng gitu, tiba-tiba emosinya jadi lebay aja gitu, bete aja gitu, malas negor kayaknya gitu. Jadi aku mulai untuk belajar memvalidasi itu sih, ini perasaannya sedang apa sih gitu.
Dan saat-saat dimana aku semisal haru gitu ya, tiba-tiba baper cuma karena ditepok pundak atau dipuk-puk di kepala gitu, ya rata-rata sih validasi emosiku itu adalah karena kebutuhan diri karena tidak terpenuhi gitu, karena misalnya kecapean gitu, aktivitas berlebihan, aku tidak mengindahkan sinyal yang ada di diriku gitu, sampai akhirnya kelelahan itu tuh bisa memicu reaksi emosi marah itu tadi gitu, atau memicu reaksi emosi sedih itu tadi, kelelahan itu tadi gitu. Dan memvalidasi emosi ini konon katanya juga sangat baik ya untuk mengetahui apa yang akan kita lakukan ke depannya gitu, dan apa yang akan kita hadapi pada saat semisal emosi itu muncul lagi gitu ya, karena mungkin dengan kita memvalidasi kita tahu kenapa alasannya gitu, jadi jelas gitu, ini alasan aku marah kenapa, alasan aku sedih kenapa gitu, alasan aku kecewa kenapa gitu. Dan aku juga mulai belajar untuk mengkomunikasikannya dengan orang-orang terdekat. Semisal kayak aku sedang butuh istirahat, aku berbicara dengan anak-anakku yang alhamdulillah sekarang sudah mulai paham ketika ibunya butuh berdaya atau butuh istirahat, atau sekarang sedang butuh hiburan untuk me time. Semisal kayak aku pengen nonton ya, sebentar aja tolong jangan diganggu, atau aku pengen tidur ya sebentar aja jangan diganggu. Dan alhamdulillah sih bisa paham gitu. Dan itu juga nggak instan, akan ada proses gitu dari mereka juga untuk belajar memahami orang lain gitu. Tidak hanya mereka, aku pun juga harus belajar juga memahami setiap anggota keluargaku yang lain juga gitu. Dan dengan memvalidasi diri sendiri, memvalidasi emosi diri sendiri itu tuh sangat bisa menjadikan aku lebih terkontrol gitu dalam emosi, walaupun tidak 100% ya, masih kadang-kadang bisa meledak gitu, tapi ya masih mencoba, semoga akan lebih baik lagi. Nah, bagaimana cara aku memvalidasi emosiku itu biasanya aku lakukan dengan self-talk ya. Jadi aku ngobrol sama diriku sendiri gitu. Dan kata Dr. Aisyah Dahlan sih, cara self-talk terbaik itu adalah dengan beribadah gitu. Jadi pada saat beribadah ataupun saat sedang sendiri lah ya, aku sering kadang ngobrol sama diriku sendiri gitu. Kita kenapa sih gitu nih, aku nih kenapa sih gitu, kenapa ya aku suka begini, kenapa ya aku suka begitu gitu, atau kenapa ya perasaanku lagi begini gitu, cara yang harus aku hadapi gitu, cara yang harus aku lakukan untuk menghadapi perasaan ini atau untuk menangani perasaan ini gitu. Mencari cara sih, salah satunya adalah dengan ngobrol sama diri sendiri secara langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan menulis jurnal. Aku sekarang sedang aktif sekali menulis jurnal diriku sendiri, semacam kayak diary gitu. Aku mulai menceritakan perasaanku sendiri, dan kadang-kadang suka ketawa sendiri, nangis sendiri, atau kadang-kadang suka kesal sendiri, tapi itu cukup menolong aku sih untuk bisa healing, benar-benar healing ya, dalam arti sesungguhnya bisa menyembuhkan diriku yang mungkin masih tersangkut dengan luka-luka di masa lalu gitu. Dan itu juga membantu banget sih, sekalian juga dengan menuliskan apa yang sedang aku rasakan itu tuh bisa lagi-lagi memperjelas gitu gambaran besarnya kenapa aku merasakan emosi yang sedang aku rasakan saat itu. Nah, selain itu juga setelah aku memvalidasi ya, si validasi rasa emosi ini tuh, aku paham atau ada gambaran lah ya, sedikit gambaran gitu, entah jelas banget ataupun mungkin masih abu-abu gitu tentang perasaan aku gitu. Semisal aku sedang marah dengan orang lain, aku belajar untuk memaafkan orang itu untuk diriku sendiri, dan juga meminta maaf kepada diriku sendiri jika hal yang mungkin aku rasakan hari itu melukai hatiku gitu. Dan
meminta maaf kepada diri sendiri itu aku juga ajarkan lagi-lagi sama anak-anakku. Setiap malam kita punya ritual untuk bisa memaafkan orang lain dan memaafkan diri sendiri, juga meminta maaf kepada orang-orang yang walaupun mereka juga nggak denger ya, tapi setidaknya kita melakukan itu untuk proses penyembuhan ya luka-luka yang mungkin tertinggal gitu, karena sebab sebuah emosional yang tidak terkontrol itu gitu. Apalagi anak-anak ya kadang-kadang suka hatinya luka gitu karena perbuatan orang tua atau orang-orang terdekatnya, orang-orang dewasa terdekatnya. Jadi kita sering melakukan itu sih. Kalau ditanya progresnya, masih emosional, masih sering marah-marah juga, masih banget, karena ini baru dilakukan ya, dan ini butuh latihan bertahun-tahun, bahkan mungkin belasan tahun atau puluhan tahun gitu ya. Tapi setidaknya aku merasakan dampak kedekatan anak-anakku dengan aku itu kayak semakin bagus bondingnya gitu, karena mungkin dulu mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun di belakang itu kayak punya mamah singa gitu, tiba-tiba singanya mendadak jinak gitu. Walaupun singanya bisa tiba-tiba bangun lagi ya, tapi progresnya sih kalau aku jadi kayak pada saat aku merasakan pengen meledak marahnya itu tuh kayak aduh sabar gitu. Apalagi ketika si Ade ya, Baby Hulk ini sedang drama gitu, apalagi drama di pagi hari yang kadang kita dituntut untuk buru-buru gitu, tapi tetap harus kalem untuk jaga moodnya juga biar tetap baik saat sampai di sekolah gitu. Jadi mencoba untuk tidak drama sih, tidak masuk ke dalam drama-drama itu, dan menjaga untuk tidak drama juga. Dan aku sedang belajar juga untuk tidak selalu merasa menjadi korban dalam setiap drama. Nah itu tadi hal-hal yang aku lakukan untuk mengelola emosi. Masih ada beberapa lagi yang mungkin akan kita bahas di lain waktu. Doakan aku selalu bisa berproses, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang mau dengerin curhat Mamah Dedes. Selalu ikutin konten ini dan konten-konten lainnya. Ceritakan juga pengalaman kalian dengan emosi. Apakah kalian juga Mamah Simba seperti aku? Dan juga ceritakan bagaimana kalian berproses untuk bisa mengelola emosi itu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like dan subscribe juga channel ini untuk support aku selalu semangat bikin konten yang semoga bisa bermanfaat juga buat kalian. Jangan lupa juga di share manapun jika kalian rasa ini adalah konten bermanfaat. Buat teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan selalu dan selalu bahagia ya. Terima kasih.